Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul mengidentifikasi pemeriksaan atas siklus perolehan ekuitas dan hutang serta pembayaran kembali pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Enita Anggi Aulia dengan NIM 2204121, Fitri Dwi Anggraini NIM 2204168, dan Ahmad Ellen Saputro dengan NIM 2204166. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke materinya. Karakter ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Terdiri dari modal yang disetor, saldo laba, dan tambahan modal disetor tidak mengandung kewajiban untuk dibayar kembali oleh perusahaan, tetapi dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai kebijakan perusahaan. Karakter hutang. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak luar, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Hutang terdiri dari utang jangka pendek, misalnya utang dagang, dan utang jangka panjang seperti pinjaman bank atau obligasi. Memiliki jatuh tempo dan seringkali menghasilkan beban bunga yang harus dibayar secara berkala. Siklus perolehan dan pembayaran ekuitas. Perolehan ekuitas. Ekuitas diperoleh melalui penerbitan saham kepada investor. Penerimaan dana yang diperoleh dari investor dicatat dalam akun modal saham. Ekuitas perusahaan dapat bertambah apabila ada penambahan modal dari investor atau pemegang saham. Pembayaran ekuitas. Meskipun ekuitas tidak perlu dibayar kembali, perusahaan dapat mengurangi ekuitasnya melalui pembagian dividen kepada pemegang saham atau pembelian kembali saham yang beredar atau buyback. Pembagian dividen akan mengurangi saldo laba yang ada pada ekuitas. Siklus perolehan dan pembayaran hutang. Perolehan hutang, perusahaan dapat memperoleh utang dalam bentuk pinjaman bank, obligasi, atau wesel bayar. Pencatatan utang dilakukan pada saat perjanjian utang ditandatangani, dan dana pinjaman yang diterima akan dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan. Pembayaran hutang. Pembayaran hutang melibatkan pembayaran pokok utang dan bunga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian pinjaman atau wesel. Pembayaran ini dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang disepakati, misalnya cicilan bulanan atau tahunan. Pemeriksaan wesel bayar. Pemeriksaan wesel bayar dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen wesel yang diterbitkan sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Auditor akan melakukan konfirmasi ke kreditur untuk memastikan jumlah utang yang tercatat benar dan jadwal pembayaran sesuai. Auditor juga akan memastikan bahwa beban bunga dan pembayaran pokok yang dilakukan telah tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Pemeriksaan ekuitas dan saldo laba. Pemeriksaan ekuitas melibatkan pengecekan dokumen legal seperti akta pendirian, notilen RUPS, dan laporan keuangan untuk memastikan penerbitan saham dan pembagian dividen tercatat dengan tepat. Saldo laba akan diperiksa dengan membandingkan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas untuk memastikan bahwa saldo laba yang tercatat adalah benar, termasuk pembagian laba yang dilakukan. Merancang dan melaksanakan pengujian audit. Merancang pengujian audit dilakukan dengan mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terjadinya salah saji, misalnya utang atau ekuitas yang tidak tercatat. Pengujian dilakukan dengan memilih prosedur audit yang sesuai seperti inspeksi dokumen, konfirmasi pihak ketiga, atau perhitungan ulang. Auditor harus memastikan bahwa pengujian dilakukan secara komprehensif dan mencakup semua transaksi yang relevan. Kesimpulan, memahami karakteristik dan siklus ekuitas serta hutang sangat penting dalam audit untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Pemeriksaan yang teliti atas wesel bayar, ekuitas, dan saldo laba dapat membantu mendeteksi adanya salah saji atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan perusahaan. Melaksanakan pengujian audit dengan metode yang tepat adalah kunci untuk memastikan keakuratan dan kewajaran laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Demikian materi yang kami sampaikan.
Pada kesempatan kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan terima kasih kepada para audiens selama kami presentasi. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.